Shalom Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Haleluya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul menanti-nantikan kedatangan Kristus Yesus. Saja kita semua membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember, dan di bulan Desember kita merayakan Natal. Natal mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali ke dalam dunia ini. Lahir sebagai manusia, sebagai bayi di kandang binatang yang hina, yang kotor. Dan kemudian mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya menanggung dosa banyak orang, menanggung dosa umat manusia. Dan itu sudah Dia selesaikan. Dia sudah kerjakan satu kali saja. Dan saat ini saudara dan saya bukan lagi menantikan Yesus datang sebagai bayi yang lahir di kandang yang hina, sebagai manusia untuk menanggung dosa, tetapi kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus untuk menganugerahkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal buat saudara dan saya, buat mereka yang menantikan Dia. Perlu digarisbawahi di ayat yang ke-28 bagian B dikatakan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sedang menantikan Kristus Yesus menyatakan dirinya satu kali lagi? Atau kita sedang sibuk dengan diri kita, urusan kita, masalah kita, tanpa kita peduli akan kedatangan Kristus menyatakan anugerah keselamatannya bagi kita? Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya memiliki hati menanti-nantikan Kristus Yesus? Yang pertama, tetap percaya bahwa Ia tidak lalai menepati janji kedatangannya. Sekalipun banyak orang yang menyatakan, nanti masih lama, Dia nggak akan datang lagi. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3, 4, dan 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatunya tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum menyatakan satu kali lagi untuk menganugerahkan keselamatan, hidup kekal buat saudara dan saya, itu bukan karena Dia lalai menepati janjinya. Itu bukan karena Dia tidak akan pernah datang. Dia pasti datang. Dia tidak lalai menepati janjinya. Ini harus kita pegang. Sikap hati menanti-nantikan kedatangan Kristus Yesus adalah tetap mempercayai bahwa Yesus yang berjanji akan datang kembali untuk menganugerahkan hidup kekal buat saudara dan saya. Pasti datang. Jadi tetaplah memiliki sikap hati yang percaya. Itulah tanda yang pertama, orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus Kristus. Tetap percaya, pasti Dia datang. Yang kedua, sikap hati menanti-nantikan Kristus Yesus adalah tetap bertekun dalam iman dan ketaatan akan firman-Nya. Tetap bertekun dalam iman dan ketaatan akan firman-Nya. Wahyu pasal 14 ayat 12 firman Tuhan katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apapun yang sedang kita alami, dunia boleh bergejolak dan apapun boleh terjadi di dunia ini, satu hal yang tidak boleh berubah dalam hidup kita adalah ketekunan kita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan ketaatan kita kepada firman-Nya.
Jadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus Yesus adalah orang-orang yang tetap bertekun dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus dan ketaatan akan firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 13-15 firman Tuhan katakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi dalam waktu menanti-nantikan kedatangan Kristus Yesus ini, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk tetap tinggal dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus dan ketaatan akan firman-Nya, sehingga kita didapati tak bercacat, tak bernoda pada hari kedatangannya untuk menyatakan anugerah keselamatannya, hidup kekal buat saudara dan saya. Tetap percaya bahwa Ia yang berjanji akan datang kembali, pasti menepati. Yang kedua, tetap bertekun dalam iman dan ketaatan akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.